Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, perkenalkan nama aku Salsa Nurlisa. Aku mahasiswi dari Prodi Ekonomi Syariah STAIKA ya, Sekolah Tinggi Agama Islam dari Aceh Kemarin. Di video kali ini aku akan menyelesaikan mata kuliah Ekonomi Internasional yang dipandu oleh dosen pengampu Ibu Dewi Rahmi Fauzia SEME. Ada 4 poin yang akan aku bahas. Pertama, teori Linder Hypothesis. Kedua, produk life cycle teori. Yang ketiga, teori permintaan. Dan yang keempat, keberadaan multinational corporation. Oke, ke materi pertama, teori Linder Hypothesis. Teori Linder mengasumsikan bahwa perdagangan akan terjadi antara negara atau antar dua negara yang memiliki selera dan preferensi yang sama. Selera dan preferensi yang sama ini dibentuk oleh tingkat pendapatan tertentu. Selera konsumen dari tingkat pendapatan tertentu akan memunculkan permintaan produk tertentu sehingga menghasilkan respon untuk memproduksi produk tersebut oleh perusahaan di negara itu. Nah, contoh produk yang biasanya cocok sama teori ini yaitu perdagangan internasional barang manufaktur. Aku ada contohnya. Contohnya kita perlu memanfaatkan peluang adanya Indonesia dan Australia bekerja sama atau Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan mendorong industri otomotif di tanah air bisa mengisi pasar ekspor ke Australia. Ke nomor 2. Nomor 2 ada produk life cycle theory. Muncul teori ini yaitu teori siklus kehidupan produk atau dikenal dengan teori PLC. Dikemukakan oleh Raymond Vernon memperjelaskan kenyataan perdagangan saat ini, yaitu perdagangan antar negara maju yang memiliki relatif faktor endowment yang sama. Nah, atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebuah produk yang dapat tercipta, berkembang, dan lalu hilang di pasaran. Itu bukan cuma manusia aja yang mempunyai siklus kehidupan, tapi produk juga mempunyai siklus kehidupan. Ada beberapa tahap produk life cycle ini. Yang pertama, ada introduksi atau introduction, yaitu fase ini umumnya mencakup investasi besar adalah periklanan, misalkan adanya campaign marketing, di mana tujuannya itu untuk menarik konsumen agar berbelanja atau membeli atau minat kepada produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, pertumbuhan atau growth. Jika suatu produk berhasil, ia akan pindah ke tahap pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya permintaan pasar, peningkatan produksi hingga perluasan ketersediaan produk. Jadi sudah ada munculnya permintaan. Nah, ada juga kematangan. Kematangan tahap ini merupakan tahap yang paling penting, menguntungkan. Produk sudah dikenal dan dikonsumsi secara terus-menerus, adapun biaya produksi dan pemasaran makin menurun. Yang terakhir, keempat, penurunan. Nah, tahapan ini terjadi jika sebuah produk tidak mampu bersaing dengan para kompetitor. Ketika suatu produk sukses, tentu perusahaan lain akan meniru, bahkan dengan peningkatan kuantitas atau harga lebih rendah. Nah, itu ada 4 tahapan dalam produk life cycle theory. Di sini ada beberapa contoh produk yang sedang melewati siklus hidupnya. Pertama ada mesin tik. Mesin tik sangat populer ketika diperkenalkan pada abad ke-19 karena membuat urusan menulis jadi lebih mudah dan efisien. Sekarang sudah tergantikan dengan adanya laptop, dengan adanya komputer, dengan adanya HP. Jadi mungkin masih ada saja peminat mesin tik ini. Namun mesin tik sekarang berada di akhir fase penurunan dengan sedikit penjualan dan permintaan. Kita ke pembahasan ketiga, teori permintaan. Nah, di sini menurut Gregory Mankiw 2012, kuantitas permintaan menurun ketika harganya meningkat dan kuantitas permintaan meningkat ketika harganya menurun, sehingga dikatakan bahwa kuantitas yang diminta berhubungan secara negatif dengan harga. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang multinational corporation. Multinational corporation ini merupakan sebuah organisasi ekonomi yang melibatkan diri dalam kegiatan produktif di dunia atau lebih negara. Nah,
Hadirnya MNC ini dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam politik global karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar dan juga sumber finansial yang berkecukupan. Nah, tapi di sisi lain, kehadiran MNC itu dapat menimbulkan dampak negatif itu sendiri ya. Dampak negatif itu contohnya seperti di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah tentu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para investor asing untuk berbisnis dan menanamkan modal di Indonesia. MNC sering dikaitkan dengan modernisasi karena pengaruhnya yang dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih efisien dan modern atau maju. Oke teman-teman, mungkin hanya itu aja materi yang dapat aku sampaikan tentang teori perdagangan lainnya dan pergerakan faktor produksi internasional yang tadi ada 4 poin yang aku bahas. Cukup sekian, mungkin kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.